Widya, seorang wanita muda dengan senyum hangat, tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Keluarganya bukanlah keluarga kaya, namun mereka hidup dengan penuh kebahagiaan. Setiap pagi, Widya bangun lebih awal untuk membantu ibunya menyiapkan sarapan, sementara ayahnya memulai rutinitas kerja di kebun kecil mereka. Dua adiknya yang masih kecil, Nisa dan Dodi, sudah siap untuk bermain mengiringi kebahagiaan pagi dengan tawa mereka yang riang. Rumah mereka meskipun sederhana dipenuhi dengan cinta dan kebersamaan. Widya sangat menyayangi kedua orang tuanya dan merasa bangga bisa membantu mereka menjaga keluarga tetap utuh. Meskipun hidup mereka tak selalu mudah, Widya percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada harta tetapi pada cinta dan kesederhanaan yang mereka miliki. Namun, dalam hati Widya ada sebuah rasa sabar yang mendalam. Kesabaran yang datang dari melihat orang tuanya bekerja keras setiap hari tanpa keluh demi memastikan keluarganya tetap terjaga. Itulah buah dari kesabaran yang mulai tumbuh dalam dirinya, meski ia belum sepenuhnya menyadari apa yang akan datang di masa depan. Hari itu, langit cerah dengan angin sepoi-sepoi yang biasa mengalir melalui jendela rumah mereka. Widya baru saja kembali dari pasar dengan keranjang yang penuh dengan belanjaan ketika ia mendengar suara desahan lembut dari arah kamar ayahnya. Ia segera berlari masuk, menemukan ayahnya duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya pucat dan tubuhnya tampak lemas. "Papa, ada apa?" tanya Widya cemas. Ayahnya yang biasanya tampak kuat dan penuh semangat, kini hanya mampu tersenyum lemah. "Papa cuma capek sayang, mungkin terlalu banyak bekerja belakangan ini." Namun seiring berjalannya waktu, kondisi ayah semakin memburuk. Tubuhnya tak lagi mampu bergerak seperti biasa. Dan dokter pun mengonfirmasi bahwa ayah Widya mengidap penyakit yang membuatnya tak bisa bekerja lagi. Widya merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya, tetapi ia tahu bahwa tak ada waktu untuk meratapi keadaan. Sang ibu juga terlihat terpuruk, namun ia berusaha tegar demi anak-anaknya. Widya merasa beban tanggung jawab semakin besar, namun ia juga merasa semakin dekat dengan kesabaran yang selama ini ia pelajari dari orang tuanya. Sabar adalah kekuatan yang mereka pegang. Dan meskipun hidup mereka sedang diuji, Widya bertekad untuk terus bertahan. Ia menggenggam tangan ayahnya dengan lembut, matanya yang biasa penuh keceriaan kini dipenuhi tekad. "Papa, kami akan tetap bertahan. Kita akan melewati ini bersama-sama." Beberapa bulan berlalu dan keadaan keluarga Widya semakin sulit. Ayahnya yang semula menjadi tulang punggung keluarga kini terbaring lemah di tempat tidur. Tidak mampu melakukan apa-apa selain beristirahat dan menerima kenyataan. Sang ibu meskipun mencoba untuk tetap optimis, mulai terlihat kelelahan. Setiap hari ia bekerja keras di rumah dan mencoba mencari pekerjaan tambahan, namun hasilnya tak cukup untuk menutupi kebutuhan mereka. Hutang-hutang menumpuk, surat-surat tagihan mulai datang bertubi-tubi dan Widya merasa dunia semakin sempit. Mereka terancam kehilangan rumah mereka jika tidak dapat membayar utang yang semakin besar. Widya yang semula penuh harapan mulai merasa tertekan. Setiap malam ia terjaga memikirkan cara untuk keluar dari situasi yang tak terduga ini. Di sisi lain, kedua adiknya yang masih kecil, Nisa dan Dodi, tidak sepenuhnya mengerti beratnya masalah yang mereka hadapi. Mereka hanya tahu bahwa ayah mereka tidak lagi bekerja dan ibunya sering terlihat sedih dan lelah. Meski begitu, mereka tetap mencoba menghibur Widya dengan tawa polos mereka, tanpa tahu beban yang sedang ditanggung oleh kakak mereka. Widya sering menghabiskan waktu sendirian di pojokan rumah, memikirkan berbagai cara untuk mencari uang dan mungkin menjual barang-barang yang mereka miliki. Namun, ia sadar bahwa segala usaha itu tak akan bisa mengubah kenyataan dengan mudah. Meski hatinya berat, Widya mengingat pesan ibunya yang selalu mengajarkan tentang kesabaran. "Kesabaran akan membawa kita pada jalan yang benar," bisik Widya pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan hati yang semakin gelisah. Ia tahu, mungkin inilah ujian terbesar dalam hidupnya, namun ia bertekad untuk tidak menyerah. Ia berjanji pada dirinya sendiri dan keluarganya, mereka akan melewati ini satu langkah pada satu waktu.
Suatu pagi yang kelabu, Widya berdiri di depan rumahnya, memandang ibunya dan kedua adiknya yang sedang duduk di teras. Keputusan yang telah dipendamnya selama beberapa bulan kini terucap juga. Ia akan pergi ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Keputusannya ini bukanlah hal yang mudah baginya, namun dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan untuk membantu keluarganya keluar dari jerat hutang yang semakin menekan. "Aku akan kembali secepatnya, Mah. Aku janji," kata Widya dengan suara yang tak bisa menyembunyikan keharuan. Ibunya hanya bisa mengangguk meskipun matanya berkaca-kaca. "Saya tahu kamu kuat, Widya. Tapi hati-hati ya, jangan lupa jaga diri," jawab sang ibu dengan nada lembut meskipun ada rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Ayahnya yang masih terbaring sakit memandang putrinya dengan mata yang penuh rasa bangga dan khawatir. "Jaga dirimu di sana, Widya. Kami menunggu kamu kembali dengan selamat." Widya menggenggam tangan ayahnya, berjanji dalam hati untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Meski hatinya penuh kecemasan dan kerinduan, ia tahu bahwa ia harus kuat. Ini adalah pengorbanan yang harus ia lakukan demi keluarganya. Dan meskipun ada jarak yang memisahkan mereka, ia yakin bahwa sabar dan usaha keras akan membawa hasil yang diinginkan. Setelah beberapa hari mengurus segala keperluan, Widya akhirnya berangkat menuju Arab Saudi, meninggalkan keluarga kecilnya yang semakin rapuh. Di dalam pesawat yang membawa dirinya jauh dari rumah, ia merenung. Ini bukan hanya soal mencari uang, tetapi tentang bagaimana ia bisa membawa kembali kebahagiaan dan harapan bagi orang yang ia cintai. Setiap malam, Widya berdoa dengan penuh harapan, agar perjalanan ini meski penuh tantangan bisa membawa buah dari kesabaran yang telah ia tanam selama ini. Setibanya di Arab Saudi, Widya merasakan perbedaan yang sangat jauh dengan kehidupan di kampung halamannya. Dari udara yang panas, suara bising kendaraan di jalanan hingga bangunan-bangunan tinggi yang mengelilinginya. Semuanya terasa asing. Namun, yang paling mencolok adalah kesendirian yang menyelimutinya. Meski ia dikelilingi oleh orang-orang baru, perasaan rindu kepada keluarga dan rumahnya tak bisa ia hindari. Widya ditempatkan di sebuah rumah besar milik keluarga kaya yang memiliki 2 anak kecil. Ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, merawat anak-anak, membersihkan rumah, memasak, dan melakukan semua pekerjaan yang diinginkan majikannya. Setiap hari ia bangun pagi-pagi sekali untuk memulai tugasnya, dan malam hari baru bisa beristirahat ketika semuanya sudah selesai. Anak-anak majikannya, seorang anak lelaki bernama Faisal dan seorang anak perempuan bernama Laila, masih kecil dan sering membuat kekacauan di rumah. Mereka berdua sangat manja, tetapi Widya meskipun lelah selalu mencoba untuk bersikap sabar dan penuh perhatian kepada mereka. Ia menyadari bahwa perhatian dan kasih sayang yang ia berikan kepada anak-anak ini meski hanya dalam peran sebagai pengasuh, memberi penghiburan dalam kesepian hatinya. Namun pekerjaan itu jauh dari mudah. Setiap harinya Widya harus menghadapi majikan yang tidak selalu ramah dan sering menuntut lebih dari yang bisa ia berikan. Beberapa kali ia diperlakukan dengan kasar, tetapi Widya menahan segala amarah dan rasa sakit di dalam hatinya. Ia tahu, ini adalah bagian dari pengorbanan yang harus ia jalani untuk keluarganya. Ia hanya perlu bertahan dan fokus pada tujuannya, yaitu membantu keluarga keluar dari kesulitan. Meski malam-malamnya di kamar kecil yang sempit terasa panjang dan penuh kerinduan, Widya tidak pernah melupakan janjinya kepada ibunya. Setiap kali ia merasa lelah dan ingin menyerah, ia membayangkan wajah kedua adiknya yang tersenyum atau ingatan akan ayahnya yang penuh kebanggaan. Di antara pekerjaan keras dan kesendirian, ada satu hal yang selalu membuatnya bertahan. Keyakinan bahwa kesabaran akan membuahkan hasil. Bahwa suatu hari nanti ia akan kembali dengan tangan penuh untuk keluarganya. Widya percaya, seperti yang diajarkan ibunya, bahwa setiap tetes keringat dan air mata yang jatuh di tanah asing ini akan menjadi buah dari kesabaran yang berbuah manis di masa depan. Suatu malam, majikannya mengadakan sebuah pesta mewah di kediaman mereka. Widya yang biasanya sibuk dengan tugas-tugas rumah tangga, kali ini diminta untuk membantu melayani tamu-tamu. Pesta itu dihadiri oleh orang-orang penting.
pebisnis, dan selebriti dengan suasana yang penuh kemewahan. Lampu-lampu kristal yang berkilauan, makanan yang tersaji dengan elegan, dan alunan musik yang menggema di setiap sudut ruangan. Di tengah keramaian, Widya merasa seperti ikan kecil di tengah lautan luas, namun ia tetap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Ia melayani tamu, memastikan mereka merasa nyaman dan menjaga segala sesuatunya tetap berjalan lancar. Meskipun hati dan pikirannya sering melayang ke rumah dan keluarga, ia tahu bahwa tugas ini adalah bagian dari perjuangannya. Saat Widya sedang melayani minuman, seorang pria dengan penampilan gagah dan percaya diri mendekatinya. Pria itu adalah sahabat lama majikannya, seorang pengusaha kaya bernama Khalid Al-Fahim. Ia mengenakan jas hitam yang sempurna dan membawa aura kewibawaan yang tak bisa dipungkiri. Widya awalnya hanya meliriknya sekilas, tapi Khalid memperhatikannya lebih lama. "Apakah kamu bekerja di sini?" tanya Khalid dengan nada yang hangat meskipun ada rasa penasaran di matanya. Widya sedikit terkejut namun ia tersenyum sopan. "Ya Tuan, saya bekerja di rumah ini," jawab Widya dengan suara rendah, berusaha tetap menjaga sikap profesional meski sedikit canggung. Khalid mengangguk, memandang Widya dengan lebih teliti. "Kamu tampaknya sangat serius dalam bekerja. Ada sesuatu yang berbeda dari yang lain," ujarnya sambil tersenyum. "Saya tahu pekerja rumah tangga di sini biasanya hanya bekerja secara rutinitas, tetapi kamu tampak seperti seseorang yang punya lebih banyak harapan." Widya pun tersenyum namun tidak mengungkapkan banyak. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Tuan." Percakapan mereka berlanjut singkat. Dan meskipun Widya merasa agak canggung, ada rasa ketertarikan yang muncul di dalam diri Khalid. Ia tahu bahwa Widya bukanlah seperti orang kebanyakan yang ia temui. Ada sesuatu yang khas dalam sikapnya, mungkin rasa tanggung jawab atau ketekunan yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Sebelum berpamitan, Khalid memberi Widya kartu namanya. "Jika kamu membutuhkan sesuatu atau ingin berbicara lebih banyak, jangan ragu untuk menghubungi saya. Mungkin ada hal-hal yang bisa saya bantu," katanya dengan nada serius meskipun senyumnya tetap ramah. Widya menerima kartu itu dengan ragu, tetapi rasa penasaran mulai tumbuh dalam dirinya. Khalid bukanlah orang yang biasa ia temui dalam kehidupan sehari-hari. Di balik kepolosan dan kesederhanaannya, Widya mulai merasakan ada sebuah peluang, sebuah kemungkinan yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Namun, meskipun begitu, ia tahu hal pasti. Ia tidak bisa terbawa perasaan. Ia harus tetap fokus pada tujuan utamanya, yaitu membantu keluarganya keluar dari kesulitan. Tetapi dalam hatinya, Widya menyadari bahwa hanya mungkin, pertemuan ini adalah sebuah awal dari sesuatu yang bisa mengubah jalannya hidupnya. Beberapa minggu setelah pertemuan mereka di pesta, Khalid mulai sering menghubungi Widya. Awalnya itu hanya sebatas pesan singkat atau percakapan ringan melalui telepon, di mana Khalid menawarkan bantuan untuk masalah-masalah kecil yang Widya hadapi di rumah majikannya. Widya meskipun merasa canggung mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Khalid tampaknya benar-benar peduli, dan Widya merasa seolah-olah ada seseorang yang memperhatikan dan mengerti perjuangannya. Suatu sore, setelah Widya menyelesaikan tugas-tugasnya, ia menerima panggilan telepon dari Khalid. Kali ini suaranya terdengar lebih serius dari biasanya. "Widya, aku ingin bertemu denganmu," kata Khalid dengan nada yang sedikit berbeda, lebih mendalam. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Widya merasa sedikit khawatir, tetapi ia setuju untuk bertemu. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe kecil yang tenang di pinggiran kota. Widya datang lebih awal, berusaha menenangkan pikirannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ada perasaan aneh yang menggelitiknya. Beberapa menit kemudian, Khalid tiba. Ia mengenakan jas dengan gaya yang santai, namun ada keseriusan di wajahnya. Setelah saling menyapa, mereka duduk di meja kecil yang tertutup oleh bunga-bunga segar. Suasana di sekitar mereka terasa tenang, namun ada ketegangan yang tersirat. "Widya," mulai Khalid, sambil menatapnya dengan penuh perhatian. "Aku tahu kita belum terlalu lama saling mengenal, dan mungkin ini terdengar terburu-buru.
Tapi aku merasa bahwa aku ingin hidup bersama seseorang yang memiliki semangat, ketulusan, dan kekuatan seperti yang kamu miliki. Aku ingin kamu menjadi istriku. Widya pun terkejut. Kata-kata itu datang begitu mendalam, begitu langsung. Ia menatap Khalid dengan kebingungannya. Tuan, maksud Anda? Tiba-tiba hatinya berdebar kencang. Ia tidak menyangka percakapan ini akan berakhir seperti ini. Khalid menyandarkan dirinya di kursi, menatap Widya dengan tatapan serius. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Kamu datang dari latar belakang yang berbeda dan kita baru saja mengenal satu sama lain. Tapi aku yakin kita bisa saling melengkapi. Aku ingin memberi kamu kehidupan yang lebih baik, jauh dari kesulitan yang kamu hadapi sekarang. Aku ingin kamu bersama aku, bukan hanya sebagai pembantu, tapi sebagai istri, sahabat, dan mitra. Widya merasa kebingungan. Sungguh ini adalah kesempatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Khalid adalah seorang pengusaha kaya, hidupnya penuh dengan kemewahan dan tawaran ini datang begitu dalam. Namun, dalam hatinya, Widya merasa tidak siap. Ia tidak ingin keputusan ini hanya karena rasa kasihan dan keterdesakan. Khalid, saya tidak tahu harus berbuat apa. Jawab Widya, suaranya terdengar ragu. Saya tidak ingin terburu-buru membuat keputusan besar. Saya belum siap untuk meninggalkan segala yang saya perjuangkan untuk keluarga saya. Khalid mengangguk, memahami ketidakpastian di mata Widya. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa apapun yang kamu pilih, aku akan menghormatinya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menawarkan kehidupan yang lebih baik untukmu dan aku ingin berbagi hidup ini denganmu. Tapi hanya jika kamu siap. Widya pun menunduk, mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan. Ia tahu bahwa ini adalah pilihan besar, pilihan yang bisa mengubah jalan hidupnya dan keluarganya. Namun ia juga menyadari bahwa memilih untuk menikah dengan Khalid berarti ia harus meninggalkan hidup sederhana yang telah ia perjuangkan selama ini. Dan itu bukanlah keputusan yang bisa ia buat dengan mudah. Aku butuh waktu untuk berpikir, jawab Widya dengan suara lembut namun penuh dengan tekad. Khalid tersenyum, tampaknya sudah mempersiapkan kemungkinan tersebut. Tentu saja, ambil waktu yang kamu butuhkan. Aku akan menunggu jawabanmu. Setelah beberapa hari merenung dan mempertimbangkan berbagai hal, Widya akhirnya membuat keputusan besar. Ia memutuskan untuk menerima lamaran Khalid. Dalam hatinya ia tahu bahwa ini adalah langkah yang bisa memberinya kesempatan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Namun, meski begitu, keputusan ini tetap terasa berat, karena ia harus melepaskan banyak hal, termasuk kenyamanan dan kehidupan yang telah ia jalani hingga saat itu. Dengan hati yang penuh campuran perasaan, Widya menghubungi keluarganya melalui video call. Ayahnya, ibunya, dan kedua adiknya berkumpul di ruang tamu, menunggu dengan penuh harap. Widya tahu bahwa mereka tidak akan sepenuhnya mengerti semua keputusan yang ia buat, tetapi ia juga tahu mereka akan mendukungnya. Widya duduk dengan penuh rasa tanggung jawab di depan layar ponsel, mencoba untuk tersenyum meskipun hatinya penuh dengan kecemasan. Aku sudah memutuskan, Ma, Pa, kata Widya dengan suara yang terdengar lebih berat dari biasanya. Khalid melamarku dan aku menerima lamaran itu. Aku akan menikah dengannya. Ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, penuh kebanggaan namun juga khawatir. Widya, jika ini yang terbaik untukmu, kami akan mendukungmu. Tetapi kamu harus ingat, tidak ada yang bisa menggantikan keluarga. Kami akan selalu ada untukmu. Ayahnya, meski lemah dan terbaring di tempat tidur, memberikan senyum yang tulus kepada Widya. Aku bangga padamu, Widya. Semoga ini membawa kebahagiaan untukmu dan keluargamu. Jangan lupakan kami. Setelah percakapan yang penuh emosi, akhirnya hari pernikahan tiba. Khalid dan Widya melaksanakan akad nikah di sebuah masjid kecil yang indah dengan hanya beberapa orang yang hadir sebagai saksi. Majikan Khalid hadir, serta beberapa teman dekatnya. Namun bagi Widya yang paling penting adalah keluarganya yang menyaksikan melalui layar video call dari rumah mereka di Indonesia. Widya mengenakan gaun pengantin sederhana, tak sehebat gaun-gaun megah yang biasanya dikenakan di pernikahan pendidikan tinggi.
tapi cukup untuk membuatnya merasa seperti seorang wanita yang penuh dengan harapan. Di sampingnya, Khalid terlihat tampan dalam pakaian pengantin pria, penuh keyakinan dan tersenyum. Ketika imam memulai akad nikah, Widya merasa jantungnya berdegup kencang. Ia menatap kamera ponselnya, memastikan bahwa keluarganya melihatnya. Seperti yang sudah ia janjikan, di layar ibunya menangis dengan kebahagiaan, adik-adiknya tersenyum malu-malu sementara ayahnya meski tak mampu berdiri menyaksikan dengan penuh kebanggaan. Namun, saat imam mengucapkan kata-kata terakhir dalam akad, suasana tiba-tiba terasa hening. Widya merasa ada yang tak beres. Ketika dia menoleh ke arah ayahnya yang menyaksikan dari layar ponsel, ia melihat sosok ayahnya dengan mata tertutup, terbaring dengan nafas yang terengah-engah. Hatinya terasa tercekik seolah dunia berhenti sejenak. "Pah," seru Widya, suaranya bergetar penuh kecemasan. Ibunya terlihat panik melambaikan tangan di depan layar berteriak, tetapi tak ada jawaban dari ayahnya. Widya segera meraih telepon dengan gemetar, panik. Namun, detik demi detik berlalu, ayahnya tak lagi bergerak. Widya merasa seluruh tubuhnya beku dan sesaat ia tidak bisa bernapas. Beberapa menit setelah akad nikah selesai, kabar yang tak terduga itu datang. Ayahnya yang sudah lama sakit akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Widya merasa dunia ini hancur di bawah kakinya. Hari yang seharusnya menjadi hari penuh kebahagiaan, kini berubah menjadi saat yang penuh dengan kesedihan dan kehilangan. Khalid yang sebelumnya berdiri di sampingnya dengan cepat menyadari keadaan yang buruk. Ia menggendong Widya, yang tampak terhuyung-huyung tak bisa berkata apa-apa. Dalam tangisan yang pecah, Widya merasakan seolah-olah dunia runtuh di sekelilingnya. Sebuah perasaan campur aduk melanda. Bahagia karena menikah dengan pria yang ia pilih, namun tak bisa merayakan itu dengan keluarganya yang sedang berduka. "Sabar Widya," bisik Khalid. Meskipun ia tahu tidak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa kehilangan itu. "Kau masih punya aku akan ada untukmu." Di balik kebahagiaan yang semu, Widya hanya bisa menangis, berdoa dalam hati agar ayahnya tenang di alam sana. Ia merasa seolah-olah kehilangan separuh dari dirinya, namun ia tahu bahwa meskipun hidup harus terus berjalan, ia harus belajar menerima kenyataan ini dengan hati yang penuh sabar. Bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang diinginkan, tapi selalu memberikan pelajaran yang berharga. Esok harinya, Widya dan Khalid tiba di kampung halamannya. Di dalam hati Widya ada perasaan campur aduk yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pagi itu meskipun seharusnya menjadi awal yang penuh kebahagiaan bagi dirinya bersama suami yang baru saja menikahinya, hatinya tetap berat karena kepergian sang ayah. Namun, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan dan ini adalah saatnya untuk kembali ke rumah. Untuk memberi penghormatan terakhir pada orang yang telah membesarkannya. Khalid meskipun tidak sepenuhnya mengerti semua perasaan Widya mendampinginya dengan penuh perhatian. Mereka tiba di rumah orang tua Widya yang masih berdiri sederhana namun penuh kenangan. Rumah itu tampak lebih kecil dari apa yang biasanya Widya lihat di kehidupan sehari-harinya bersama Khalid. Tetapi itu adalah rumah yang penuh kasih sayang. Widya segera menuju makam ayahnya yang terletak tidak jauh dari rumah. Ia berjalan pelan dengan matanya berkaca-kaca, sementara Khalid mengikutinya tanpa berkata-kata. Di depan makam, Widya berlutut meletakkan seikat bunga dan berdoa dalam diam. "Pah, aku sudah menikah," bisiknya, suara yang hampir tak terdengar. "Aku berharap kau tenang di sana. Aku akan menjaga keluarga kita seperti yang kau ajarkan." Khalid berdiri di belakangnya memberi ruang bagi Widya untuk mengucapkan kata-kata perpisahannya. Meskipun ia tak tahu banyak tentang kehidupan Widya sebelum pernikahan ini, ia bisa merasakan betapa beratnya kehilangan yang dialami oleh istrinya. Khalid mengerti bahwa ini adalah bagian dari perjalanan hidup Widya, dan ia ingin berada di sampingnya untuk memberikan dukungan. Setelah beberapa saat berdoa dan mengheningkan cipta, Widya berdiri dan menghapus air mata yang jatuh dari pipinya. "Aku sudah siap Khalid," katanya dengan suara pelan namun penuh tekad. "Ayo kita pulang."
Khalid memeluk Widya dengan lembut, memberikan kenyamanan yang ia butuhkan, dan bersama-sama mereka kembali ke rumah orang tuanya. Di sana, di tengah suasana yang sederhana, Khalid terkesima melihat kehidupan keluarga Widya yang penuh perjuangan. Rumah itu tampak sederhana, jauh dari apa yang ia kenal di dunia bisnis yang megah. Meski penuh kehangatan, Widya tahu bahwa mereka hidup dalam keterbatasan. Tidak ada kemewahan atau kenyamanan yang berlebihan. Namun yang membuat Widya merasa tenang adalah cinta dan kebersamaan keluarganya. Khalid melihat semua ini dengan pemahaman yang mendalam. Setelah beberapa jam berbicara dengan ibu Widya dan adik-adiknya, ia memutuskan untuk membuat perubahan besar. Khalid tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membantu keluarga Widya keluar dari kesulitan yang mereka alami selama ini. Beberapa bulan kemudian, setelah menyelesaikan semua urusan administratif dan membangun hubungan lebih dekat dengan keluarga Widya, Khalid memulai proyek besar. Ia membangun rumah baru yang jauh lebih besar dan megah daripada rumah yang orang tua Widya tinggali. Rumah itu tidak hanya lebih besar, tetapi juga dilengkapi dengan segala kenyamanan. Dapur modern, ruang tamu yang luas, dan kamar-kamar yang nyaman. Ketika rumah itu selesai, Widya dan keluarganya mengunjungi rumah baru tersebut untuk pertama kalinya. Widya terkejut dan hampir tidak bisa mempercayai mata. Rumah yang dulu hanya bisa ia impikan kini menjadi kenyataan. Ia bisa melihat senyum bahagia di wajah ibunya yang tak pernah menyangka hidup mereka bisa berubah sedemikian cepat. Adik-adiknya berlari-lari riang di halaman luas, sementara ibunya menangis terseduh-seduh, berterima kasih kepada Khalid. "Apa yang kau lakukan untuk kami terlalu besar, Khalid," kata ibu Widya, suaranya terisak. "Kami tidak tahu bagaimana membalasnya." Khalid hanya tersenyum memandang Widya dengan penuh kasih. "Ini adalah wujud kasih sayangku untuk kalian semua," jawabnya. "Aku ingin kalian semua hidup bahagia. Jangan khawatir tentang masa depan." Dengan perubahan besar ini, kehidupan keluarga Widya memang berubah. Mereka tidak lagi khawatir tentang memenuhi kebutuhan sehari-hari atau berjuang keras hanya untuk bertahan hidup. Mereka memiliki rumah yang nyaman, akses ke pendidikan yang lebih baik, dan kehidupan yang jauh lebih layak. Namun, meskipun segala kemewahan itu hadir, Widya tahu bahwa ia tidak bisa melupakan jalan panjang yang ia lalui untuk sampai ke titik ini. Kehidupan baru ini bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Di balik kemewahan dan kenyamanan, Widya merasa bahwa ia harus terus berusaha untuk menjaga keseimbangan, menghargai keluarga, merawat suami, dan tetap rendah hati meskipun semuanya berubah. Namun, di balik perubahan ini, satu hal tetap tidak bisa berubah. Cinta dan rasa tanggung jawab yang ia miliki terhadap keluarga dan masa lalu yang telah membentuknya. Meskipun ia kini hidup dalam kenyamanan, Widya tetap memegang erat pelajaran yang ia dapatkan dari buah kesabaran. Bahwa di balik setiap perjuangan ada harapan, dan di balik setiap pengorbanan ada kebahagiaan yang pantas diperjuangkan.